Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini sebelum kita lanjut ke kasus 4 gitu ya, sebenarnya di kasus-kasus sebelumnya kita sudah membahas ada 3 kasus ya. Nah, sekarang kita sudah berada pada kasus keempat, yaitu terkait dengan polimorfisme. Nah, yang saya sebutkan tadi di awal, sebelum kita nanti membahas tentang kasus keempat gitu ya, kita sedikit apa ya namanya istilahnya, mereview gitu ya, mereview apa namanya materi atau istilah-istilah atau pengertian dari polimorfisme itu sendiri. Gunanya apa gitu ya, gunanya supaya kita lebih paham gitu ya, ketika mengerjakan kasus kita sudah tahu konsep polimorfisme itu seperti apa gitu ya. Oke, langsung saja. Oke. Nah, di pengantarnya di sini, saya bacakan, misalnya ya, saya mempunyai sebuah kata bisa, dan kata tersebut akan saya gunakan dalam kalimat sebagai berikut. Praktikan bisa memahami konsep polimorfisme dalam praktikum PBO. Kalimat pertama. Kalimat kedua, ular itu mempunyai bisa yang sangat berbahaya. Nah, dari dua kalimat tadi berarti kata bisa ya memiliki arti yang berbeda kan ya, memiliki arti yang berbeda. Pada pada kalimat yang pertama, kata bisa ya, pada kalimat yang pertama memiliki arti dapat atau mampu. Sedangkan kata bisa pada kalimat kedua memiliki arti racun. Ya, dalam kalimat tersebut kata yang sama yaitu bisa memiliki dua makna yang berbeda. Itulah konsep dari polimorfisme salah satunya. Untuk lebih jelasnya, nah mari kita lihat pada apa namanya slide yang sudah kalian lihat gitu ya. Polimorfisme pengertiannya merupakan konsep OOP di mana variabel atau metode dari sebuah kelas dipanggil ulang pada kelas turunannya dengan perilaku yang berbeda-beda antar tiap kelas. Contohnya, ada kelas induk yaitu hewan, punya metode suara, titik-titik-titik masih kosong, hewan suaranya banyak, ya kan? Nah, hewan punya anak, istilahnya ya, yaitu ada anjing, bebek, dan kucing. Oke, hewan kelas induknya punya kelas turunan yaitu anjing, bebek, dan kucing. Di mana anjing, bebek, dan kucing ini suaranya berbeda-beda, perilakunya berbeda-beda. Kalau anjing suaranya guguk, kalau bebek kuek-kuek, kalau kucing meong-meong. Tapi sama-sama hewannya, gitu ya. Nah, setiap hewan dia punya suara, tapi suaranya masing-masing, ya kan? Nah, perilaku yang berbeda-beda itulah yang menjadi ciri khas dari polimorfisme. Penggunaan teknik polimorfisme dapat diketahui melalui pembuatan instan of class-nya pada kelas utama. Seperti halnya pada gambar di atas, maka pendeklarasian objek yang dibuat akan diinstankan berasal dari kelas induknya, yaitu kelas hewan. Sehingga objek tersebut berbentuk array of class. Penerapannya dapat dilihat nanti di soal latihan atau pada kasus keempat. Oke, ya. Kriteria penggunaan polimorfisme ada dua, yaitu metode dari kelas turunan yang akan dieksekusi dipanggil oleh objek dari kelas induk. Nama metode yang digunakan pada kelas induk harus ditulis ulang. Atau istilah pada skrip pemrogramannya yaitu overriding method. Kalau misalkan ada yang menyebutkan overriding method, oh berarti ditulis ulang. Ya, pada kelas turunannya. Saya ulang, nama metode yang digunakan pada kelas induk
harus ditulis ulang atau overriding method pada kelas turunannya. Dengan asumsi nama dan tipe data method harus sama. Kalau beda, nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang overriding method. Ada pengertiannya sendiri. Overriding method adalah proses pendeklarasian ulang nama metode pada kelas utama kepada kelas turunannya. Dalam pembuatan overriding method, nama dan tipe data method sekali lagi harus sama dengan kelas induknya guna pembuatan polimorfisme. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada kasus 4. Oke? Demikian pengertian atau konsep dari polimorfisme. Di video setelah ini kita akan membahas terkait dengan kasus 4 itu sendiri seperti apa, latihan pada kasus 4, kemudian pemecahan masalah dari kasus 4. Baik, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.